Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, para teman-teman, ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga ENA, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga WIF. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Ethereum juga ya. Dan kita lihat di hari ini Fear and Greed-nya sudah balik ke level netral. Yang kemarin udah greed 60-an gitu ya, udah balik ke netral. Dan hari ini market merah merona lagi gitu ya. Kebanyakan altcoin sih turunannya lumayan ya, 5-10% turunnya teman-teman. Oke. So kita lihat dulu untuk ETF flow-nya ya. Untuk Bitcoin ya, ini untuk BlackRock sebenarnya masih melakukan pembelian ya, tanggal 23, 24 ya tetap beli, tapi udah mulai mengecil ya size pembeliannya ketimbang satu minggu sebelumnya atau terakhir lah ya, tanggal 12 sampai tanggal 22 ya. Ini udah mulai mengecil dan ya udah mulai ada yang jualan, ada yang stop beli ya. Jadi memang udah mulai ngerem-ngerem lagi. Dan ya hari ini pun merah merona. Kemudian untuk liquidation heatmap Bitcoin ini sebenarnya yang tebal ini bagian atas nih. Bagian bawahnya udah kejemput ya, ini bahkan di $65.000 ini udah kejemput per 3 harinya by the way. Dan yang cukup tebal di atas itu di 67.500-an, 67.600-an dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Ini mayoritas sekarang lagi sell short banyak banget. Kemudian kalau kita lihat per satu minggunya, ya satu minggunya juga kita bisa lihat ya, ini di 64.900-an yang tebal ini juga udah kejemput dan belum ada lagi yang cukup tebal. Next kita lihat yang per satu bulan sebenarnya sama juga nih ya, belum ada yang tebal bagaimana ya. Cuman ya kita bisa ada lapisan beberapa di sini sekitar 63.000 dan di sekitar 62.300 dolar ya untuk per satu bulannya. So memang berarti kita lihat untuk short termnya banyak yang sell short. Jadi bisa di prepare nanti kalau misalkan market tiba-tiba berubah arah lagi, mantul lagi, dan bisa aja untuk grab likuiditas bagian atas. Kita lihat untuk Bitcoin ya. Ya, so far untuk si Bitcoin ini dia lagi testing ya. Ini adalah outlook yang beberapa saat lalu juga saya sharingkan ke teman-teman. Ini ada EMA21 plus ini adalah low sebelumnya, sebelum dia lanjut naik lagi, break 66.500 dolar ya. Ini di sekitar 63 ribuan dolar yang sekarang ini posisinya lagi di testing sama si Bitcoin secara daily. Ya minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo kemarin itu dari swing sebentar ya. Swing low terakhir di sini ya ke previous swing high-nya. Yes, di sini kita bisa lihat ya, dia lagi testing di Fibo atau retracement 0,3-nya. Tuh. Ya 0,3 0,5 ya di sekitar 62.500 sampai 63.900 dolar. Next target itu di bagian bawah, di sekitar 60.000 61.000 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk target-target Bitcoin ya, hopefully di antara dua area ini adalah confirm dia higher low-nya. Dimana sebelumnya juga sudah saya mention di sini adanya low, lower low, and then ini swing low terakhir, and then dia naik ya, break high sebelumnya. Tinggal kita lihat untuk konfirmasi higher low-nya sebelum dia lanjut rally kembali ya. Oke. Jadi untuk visi Bitcoin tidak ada terlalu banyak perubahan, masih sama seperti pembahasan sebelumnya, cuman memang baru dikasih koreksinya saat ini. Dan koreksi yang lebih ekstrim itu terjadi pada Ethereum aja udah hampir menuju ke 3.100-an dolar gitu ya. Untuk si Ethereum-nya lebih signifikan penurunannya. Next kita lihat untuk Bitcoin. Nah, untuk si Bitcoin sebenarnya ini waktu dia rilis ya, ini dia sempat nge-spike ya, drop, nge-spike lagi ya, testing di 67 ribuan dolar di sini ya, fake out kita bisa lihat, false break drop lagi signifikan, mantul lagi, balik lagi, reject lagi teman-teman ya, di sekitar 67.100 dolar lah, reject kembali dan bahkan jebol lagi nih di 66.270 dolarnya. So kalau misalkan ini kita lihat juga targetnya ini sebenarnya udah achieve nih 65.000 ya, sempat ada pemantulan, drop lagi, mantul lagi, tapi nggak signifikan mantulnya nih dari level area ini sebenarnya SNR ya. Dan sekarang ini dia lagi testing di area sebelah sini teman-teman. Nah ya di area ini. Kenapa saya tandain area ini? Sebelumnya terakhir kali ini mendapatkan reaction signifikan sebelum harganya ngepump nih. Jadi nilai tahanan terdekat untuk pos saat ini di sekitar berapa bro? 63.600-an sampai 64.000 dolar untuk si Bitcoin. Area itu jebol, kita bisa lihat sebelumnya. Next target di sini. Ya. Sempat bikin tail candle sering banget nih.
Tuh, tail candlenya sering banget. Ini coba saya akan klasifikasikan bagi dua aja ya teman-teman. Ya di area sini satu, sama di area sini kedua. Nah, jadi dua area ini teman-teman. Sekali lagi untuk si Bitcoin ya. Tuh ya. Ini drop, retracement, ya naik, drop, retracement lagi, naik lagi. Ya, walaupun di sini beberapa kali SNR juga nih bisa dibilang. Box putih pertama ini SNR untuk si Bitcoin di sekitar $63.000, di bagian bawah itu 62.400-an dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk si Bitcoin. Ya, ini adalah beberapa target koreksinya dia. Ya, dan hopefully mendapatkan reaction pemantulan dari level-level area tersebut. Ya, entah nanti kita lihat adanya V-shape recovery atau bagaimana lah teman-teman. Yang penting break high dari lower time frame dulu. Sama seperti gimana bro break high lower time frame? Sebentar ya teman-teman. Nah, contoh seperti inilah minimal yang perlu kita lihat. Ya, indikasi awal di sini. Ini drop ya, naik di sini. Ini kan high sebelumnya nih. Ini udah mampu di break ya. Kemudian drop, retracement, lanjut naik lagi. Tapi ketahan memang di high sebelumnya. Minimal kita lihat ini dulu aja. Ya, untuk si Bitcoin. Sebentar ya, di sini. Ya. Ini drop, naik. Ya, ini drop lagi. Ketahan di sini. Mampu break akhirnya, break high. Ya, kemudian proses pullback, akhirnya dia lanjut naik lagi. Minimal ini dulu deh yang kita lihat. Ya, itu dulu aja ada indikasi awal yang cukup positif untuk si Bitcoin. Walaupun nanti entah kita lihat di bawah sideway dulu, naik dan lain sebagainya gimana gitu ya. Cuman itu dulu yang perlu kita lihat untuk posisi saat ini dari pergerakan si Bitcoin. Ya, either memang di sini dia ada one push again, turun gitu ya. Turun akhirnya dia mampu break ya dari high sebelumnya di sini. Kemudian retracement lagi, mampu break lagi. Nah, ini. Ya, kurang lebih seperti inilah gambarannya yang perlu kita lihat pada pergerakan si Bitcoin. Walaupun dia dia lanjut turun lagi nih, bahkan ngetes sampai 62 ribuan dolar. It's okay teman-teman. Yang penting reactionnya itu adanya V-shape recovery yang cukup cepat. Ya, kalau ini belum terjadi ya udah, mungkin dia akan visit 60 ribu dolar. Oke. Next, ENA. ENA ini sebenarnya udah kemarin tuh sempat mantul juga lumayan, tapi balik lagi nih. Tapi di area high sebelumnya di sini, ya sebelumnya kan dia terakhir create base, kemudian adanya reject strong dari level ini. Ini belum mampu di break sama ENA. Ya, di level 0,5 sampai 0,536 dolar. Ini belum mampu di break sama ENA, akhirnya dia drop lagi. Dan di sini kita bisa tambahkan lagi ya sebuah trendline support. Maybe kita tambahkan seperti ini ya teman-teman. Tuh. Yang posisi saat ini itu lagi di testing sama si ENA. Jadi kita bisa lihat kurang lebih pergerakannya seperti ini ya. Sebelumnya mendapatkan reaction juga nih 1, 2 ya, di sini hampir sih. Di sini 3 dan ini lagi di testing lagi teman-teman secara daily-nya. Jadi semacam terbentuk triangle pattern. Tinggal kita lihat penentuan apakah memang dari area sini dia mampu bertahan atau breakdown. Nah, kalau breakdown ini menjadi next target yang bisa diperhatikan nih. Nah, di area sini teman-teman. Untuk si ENA. Bentar ya. Ya, di level 0,37 sampai 0,39 dolar untuk si ENA secara daily time frame. Kalau dia breakdown. Ya. Jadi waspada sekali lagi untuk ENA, kalau dia breakdown, ya dia akan visit lagi area situ, bisa dipertimbangkan, dan low atau swing low terakhirnya pun bisa di sini. Coba saya markingin teman-teman di sini. Ya, 0,34 sampai 0,359 dolar untuk ENA. Ya, untuk bagian atas dan bawahnya juga sudah cukup clear saya infokan. Kalau kita lihat di time frame seperti 4 jam ya, ini rejectnya masih strong banget. Dan untuk saat ini memang dia lagi testing ke swing low terakhirnya nih di area sini. Ya, tuh. Sebelumnya ada bullish engulfing naik signifikan, jadi sangat wajar ketika memang di sini mendapatkan reaction. Tapi balik lagi, reaction seperti apa? Apakah mantulnya itu signifikan atau malah korektif? Ya, kalau misalkan time frame 4 jamnya mantulnya dicicil seperti ini. Ya, mantulnya sideways di sini agak landai, dia reject lagi. Ya, ini udah tanda-tanda lemes, ya bisa aja dia breakdown dan mungkin bisa dimanfaatkan untuk sell short, teman-teman. Ya, kalau memang nanti pemantulannya pun benar-benar korektif seperti ini. Gitu ya. Kita bisa lihat berarti dari momentumnya waktu dia drop signifikan ya sama waktu dia mantul. Nah, kita bisa lihat di sini momentumnya. Tuh. Ya. Jadi palingan itu yang bisa diupdate untuk ENA dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa.